Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kawan Sharing Channel. Oke, kawan-kawanku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan men-share video pengalaman pribadi saya dan kawan-kawan mengikuti kajian Ustadz Abdul Somad atau yang lebih dikenal dengan UAS. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada beliau, dan Ustadz Abdul Somad menjelaskan begitu detail dan rinci. Apa pertanyaannya? Yuk kita simak bareng-bareng videonya dan kita reaction ya. Yuk. Yuk untuk bertanya, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherman dari Bogor. Tadi kan pembahasannya mengenai dengki dan hasad. Apakah dengki dan hasad ini termasuk dosa besar? Terus bagaimana cara menghilangkan rasa ini? Apakah perlu meminta maaf kepada orang yang tadi kita tidak sukai itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pertanyaannya borongan nih ya. Apakah termasuk dosa besar? Salah satunya itu. Yang pertama tadi Ustadz, apakah termasuk dosa besar? Sifat ciri dosa besar itu dua. Yang pertama disebutkan hukumannya, yang kedua disebutkan ancamannya. Contoh, apakah zina itu dosa besar? Dosa besar, karena disebutkan hukumannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Kemudian disebutkan ancamannya. Maka hasad dosa besar karena disebutkan ancamannya. Iyyakum wal hasada, janganlah kamu bersifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu kama takulun narul hatab. Maka bahwa hasad dosa besar. Masya Allah, dijawab dengan begitu tegas dan jelas ya. Bila jangan sampai kita mempunyai sifat hasad, karena hasad termasuk dosa besar karena dijelaskan ancaman dan dijelaskan juga hukumannya. Semoga kita semuanya terjauh dari penyakit hasad. Bagaimana cara supaya menghilangkan hasad? Pertama, sadari bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Gula berbahaya, tapi bagi orang yang tidak tahu bahwa dia sudah kena diabetes, dia terus minum teh, minum kopi pakai gula. Tapi setelah diperiksa baru dia takut. Maka kita mesti pahami, saya sudah kena penyakit hasad. Dari mana kita tahu kita kena penyakit hasad? Ada rasa tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yang kedua, kita ucapkan selamat pada dia ketika dia dapat nikmat. Makanya ketika dia mendapat nikmat jodoh, menikah, kita datang, kita doakan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Dia kemudian punya anak, kita datang, kita doakan. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Lalu kemudian dia undang kita dalam acara selamatan, rumahnya bagus. Kita datang, kita ucapkan barakallahu laka fi malika. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Yang ketiga, kita doakan dia an zahril ghaib, ketika tidak berhadapan dengan dia. Kita bangun tengah malam, kita tahajud, kita berdoa, ya Allah, ini adalah temanku, ada sahabatku, ada tetanggaku, ada jiranku, ada kawan sekantorku. Murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, jadikan keluarganya baik-baik, jadikan anaknya penghafal Quran, jadikan hartanya itu berkah. Kalau dia pejabat, jadikan jabatannya itu menjadi penolong dia untuk amal soleh, menolong agama. Maka dengan itu, dan sering-sering menyambung silaturahim. Ma'amin muslimah, ini dua orang yang bertemu, wa tasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma malam yatafarraqa. Banyak-banyaklah kamu bermusafahah, bersalaman, karena itu akan mengikis penyakit-penyakit hati. Kemudian memberi hadiah kalau bertemu, tahadu tahabu. Kamu bertemu, beri hadiah, maka kamu insya Allah akan berkasih sayang. Hal adullukum ala amalin, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal? Kalau kamu amalkan ini, insya Allah tahabbtum, kamu akan berkasih sayang. Apa dia ya Rasulullah? Absus salam, tebarkan salam. Wa tut'imut ta'am, berikan makanan, ajak dia makan, bersilaturahmi. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita pernah hasad kepada orang, lalu kemudian kita minta ampun kepada Allah, apakah kita perlu minta maaf kepada dia? Hasad terbagi dua. Hasad yang hanya perasaan kita tidak berefek kepada dia, itu tak perlu minta maaf. Tapi kalau kita sempat hasad lalu ke dukun dan menyantet dia, maka kita minta maaf. Nanti kalau saya minta maaf, dia menjadi marah. Masalah dia marah, masalah dia datang, kita datang ke rumah dia,
dia respon lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi yang penting kita sudah minta maaf. Mana dalilnya? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. 5 hari sebelum meninggal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk ketika aku mencambuk kuda, ujung cambuk pernah kena pundaknya. Hadza zahri falyastaqit minhu. Ini pundakku, silakan balas, kata Nabi. Yang kedua, man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku sakiti harga dirinya. Ini menunjukkan dalil ada penyakit zahir pundak, ada penyakit batin yang tidak kelihatan. Siapa yang pernah aku sakiti batinnya, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Yang ketiga yang terkait dengan hutang piutang. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, tunjuk biar aku bayar. Datang seorang sahabat berkata, innalaka alayya thalatha darahim, kau punya hutang 3 dirham. Kebetulan di samping Nabi ada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas. Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, bayarkan. Itulah yang terkait dengan 3 poin. Oke, baik. Semoga memuaskan jawabannya ya. Masya Allah, Ustaz. Terima Ya kasih. Allah. Itulah video pengalaman saya bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Semoga ini menjadi ilmu baru untuk kita semuanya, dan terutama kita dijauhkan dari segala macam penyakit hati, terutama hasad. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share ya video ini jika memang bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.